Bagaimana saya seperti oleh anak muda yang berintegritas. Yakin? Teriakan namanya. Saya Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI saat ini. Keputusan Kaisang terjun ke dunia politik tanah air tidak saja menggegerkan publik Indonesia, tapi juga turut menjadi penegas atas pengaruh Jokowi di kancah perpolitikan nasional. Apa yang baru saja kita bersama saksikan tentang Kaisang ketika memilih PSI sebagai kendaraan politiknya, dan bahkan hanya dalam hitungan hari langsung didapuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Seolah memberi isyarat bahwa power Joko Widodo masih akan terus berlangsung untuk kedepannya. So, mari kita abaikan dulu soal keterwakilan anak muda seperti dituturkan Kaisang pada pidato perdananya sebagai Ketua Umum PSI. Kaisang adalah Jokowi yang lain yang sengaja disiapkan untuk meneruskan apa yang telah ia rintis selama menjabat presiden. Mudah saja sebenarnya mencari alasan kenapa Kaisang lebih memilih PSI, bukan PDI Perjuangan. Orang awam yang tidak mengerti politik juga tahu Jokowi sengaja membebaskan anak bungsunya itu untuk memilih kendaraan politik sesuai keinginannya tanpa mengintervensi sama sekali. Sebab Jokowi paham PDI Perjuangan, partai yang membesarkannya selama ini, bukanlah partai yang tepat jika ingin tumbuh dan berkembang. Atau dengan bahasa yang sedikit vulgar, berkuasa. Semua juga tahu Jokowi bukan bagian dari terah Soekarno dan ia memang tidak memiliki kuasa apapun terhadap PDI Perjuangan. Meski selama ini ia oleh Megawati dianggap sebagai kader PDI Perjuangan terbaik. Ya, mana mungkin kan Megawati menyerahkan tampuk kuasanya kepada orang lain sementara ia sudah menyiapkan putri mahkotanya sendiri, Puan Maharani, sejak lama untuk menggantikannya kelak di Partai Banteng Moncong Putih itu. Jika mengacu pada karakteristik umum partai politik di tanah air yang selama ini cenderung bersifat waris mewariskan kendaraan politik yang dipimpinnya kepada anak keturunannya, di PDI Perjuangan sendiri ada Puan Maharani, di Nasdem ada Prananda Suryapaloh, di Perindo juga ada, di mana lagi? Ada juga partai kader seperti PKS, terus ada juga partai seperti Golkar, PKB, Gerindra, P3, PAN yang pendekatannya selama ini kerap mengandalkan senioritas dan ketokohan seseorang di dalam kepartaian. Tapi itu mirip-mirip lah. Kalau di PSI memang sejak awal sudah membranding dirinya sebagai partainya anak muda yang style dan pergerakannya mungkin lebih modern ketimbang partai-partai yang lain. PSI harus diakui adalah antitesanya partai-partai yang lain dalam hal menjalankan roda organisasinya yang tidak berpatok pada ketokohan seseorang atau senioritas. Dalam aktivitas kepartaian pun PSI tampak lebih luas dan santuy dibanding partai yang lain. Panggilan Bray dan Sis untuk setiap anggota dan pengurus menjadi simbol posisi satu dengan yang lainnya setara. Kesan egaliter sangat tampak di PSI.
Bagi yang mengikuti perjalanan Kaesang selama ini, tentu mereka akan mahfum dan mengerti mengapa Kaesang lebih memilih PSI bukan mengikuti jejak ayahnya Joko Widodo, kakak sulungnya Gibran Rakabuming dan kakak iparnya Bobi Nasution di Partai PDI Perjuangan. Sebenarnya kalau kita mau jujur, Jokowi adalah perintis era baru gaya pemimpin Indonesia. Ia bukan tipikal pemimpin belakang meja yang hanya menerima laporan hasil dari membantunya. Ia juga bukan pemimpin yang suka beretorika atau menghabiskan waktu di depan mikrofon hanya untuk berbicara panjang kali lebar. Di bawah kepemimpinannya, ia mengubah gaya protokoler yang kaku menjadi sangat luwes. Gaya raja seperti yang ditampilkan presiden-presiden sebelumnya dia hancurkan total. Terbukti rakyat dari kelas manapun mudah menemuinya, bersalaman dan bahkan berbicara panjang lebar dengannya tanpa khawatir dihalang-halangi oleh protokoler. Penampilan dan pembawaannya juga sederhana, tidak neko-neko, apa adanya, santai menanggapi kritikan dan bahkan hujatan. Tidak baperan, murah senyum, tidak suka diistimewakan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah implementasi slogan kerja, kerja, kerja selama 10 tahun menjadi presiden. Terbukti. Pribadi Jokowi inilah yang diyakini banyak orang menurun ke anak-anaknya termasuk Kaesang, atau setidak-tidaknya menjadi inspirasi dan motivasi bagi anak-anaknya. Maka tidak berlebihan jika pada akhirnya kehadiran Kaesang menjadi indikasi pengaruh Jokowi akan terus berlangsung dan berlanjut. Dan bila mengacu pada tren positif tentang Jokowi selama ini adalah sesuatu yang wajar. Banyak yang mengidolakan Kaesang sebagai penerus semangat dan perjuangan sang ayah untuk negeri ini. Memang dengan kehadiran Kaesang sudah seharusnya partai lain waspada dan berjaga-jaga bahwa PSI ini akan menjadi pesaing baru dalam pertarungan kekuasaan ke depannya. Sebab bukan tidak mungkin ke depan wajah politik dan perpolitikan di Indonesia akan seperti yang diusung oleh PSI selama ini. Dan terakhir, for your information, sebelum Kaesang masuk ke PSI, banyak pihak yang menertawakan, mengolok-ngolok partai bau kencur ini dengan sebutan yang agak sedikit nyelkit. Namun kalau melihat PSI yang sekarang sejak masuknya Kaesang, orang-orang tersebut apakah masih punya anggapan atau menanggapi dengan nada yang sama? Kita lihat ke depannya ya. Oke, mari kita sambut dengan meriah dan penuh semangat ketua baru kita, Bro Kaesang Pangarep. Sama-sama ya, Bro Kaesang, Bro Kaesang, Bro Kaesang, Bro Kaesang, Bro Kaesang, Bro Kaesang. Terima kasih juga khususnya untuk istri tercinta tanpa restu istri saya tidak akan berdiri di sini. I love you so much. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Kalau yel-yel Jokowi terus saya nggak pidato. Kaesang,
Kaisang. Ya sama aja, saya juga nggak bisa lanjut nanti. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan saya, Pak. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih ini. Sis dan bro, mas, mbak, teman seperjuangan. Bapak saya kebetulan adalah Presiden Indonesia. Tentu saja bukan manusia yang sempurna. Beliau juga bahkan jauh dari kata sempurna. Apalagi kalau saya spill kelakuan beliau sehari-hari di rumah. Ya bisa bahaya banget. Dan saya bakal kualat. Yang patut saya dan kita harus contoh dari Pak Jokowi adalah beliau tidak pernah lelah menjalankan amanat rakyat. Obat capeknya adalah bersalaman dengan masyarakat. Vitamin lelahnya adalah senyum dan kebahagiaan masyarakat yang beliau temui. Boosternya adalah ketika beliau